Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fadila, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Fitriani. Mengampu mata pelajaran apa Ibu? Sejarah. Sebelumnya selamat siang Ibu Fitriani, gimana kabarnya Bu? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang mana ini bertujuan untuk persiapan Ibu nantinya ketika melakukan supervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini sendiri yaitu nantinya saya akan mengamati dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk itu kita perlu dulu terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan pra-observasi agar Ibu menjadi lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu pada kegiatan supervisi kita nanti Bu? Tujuan pembelajaran yang saya rancang yang pertama adalah agar siswa dapat memahami masalah-masalah kabinet pada masa era demokrasi liberal. Yang kedua, agar siswa dapat menyampaikan istilahnya menjelaskan masalah-masalah kabinet-kabinet masa demokrasi liberal kepada rekan-rekan atau kelompok lain. Oke, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa Bu? Sini saya lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Oke, ada dua aspek ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Itu bisa Ibu ceritakan Ibu area mana yang ingin Ibu capai? Pada keterampilan itu saya akan melihat diskusi siswa-siswi saya di kelas dan bagaimana kreativitas siswanya. Oke, berarti Ibu mengambil aspek keterampilan yaitu melihat pada proses diskusi ya Bu ya. Ya. Pada proses diskusi bagaimana anak saling berkolaborasi di dalam kelompoknya. Serta Ibu juga ingin mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh anak. Nah, untuk indikator keberhasilannya sendiri itu gimana Bu? Untuk aspek kreativitasnya saya akan melihat bagaimana cara anak itu dalam menyusun puzzle, dalam mendesain puzzle itu menjadi sebuah objek wisata yang nantinya akan dipampang atau dipresentasikan pada kelompok-kelompok lain. Oke, kalau boleh saya tahu gimana Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Baik itu dari strategi, metode ataupun model yang akan Ibu gunakan Bu. Dalam strateginya saya membuat suatu game yang mana permainan itu anak-anak saya kasih puzzle masing-masing kelompok, kemudian mereka disuruh menyusun puzzle itu. Setelah disusun, bagaimana kreatif anak itu dalam mendesain puzzle itu menjadi sebuah objek wisata. Setelah itu model pembelajaran yang saya lakukan atau metode pembelajaran saya terapkan di sini adalah PBL. Oke. Berarti di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya, dengan menggunakan media pembelajaran puzzle. Menarik sekali Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu saya bisa melakukan supervisi di kelas Ibu? Bertepatan jadwalnya tuh Bu ya, hari Senin jam ketiga dan keempat di lokal 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Baik Ibu, berarti nanti pada hari Senin pada jam ketiga dan keempat di kelas 12 MIPA 1. Siap. Itu saya akan bergabung ya Bu ya di kelas Ibu nantinya. Siap. Saya akan melakukan proses supervisi, saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Nah, nanti kita akan melakukan proses supervisi. Setelah supervisi nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Itu namanya kegiatan pasca observasi. Siap Bu. Nah, itu dia percakapan pra observasi kita pada hari ini. Gimana Ibu perasaannya Bu? Perasaan saya setelah Ibu observasi, saya lebih tenang, lebih rileks, dan saya lebih tahu apa sih yang akan saya lakukan, apa yang akan saya persiapkan nanti di dalam kelas, metode pembelajaran bagaimana nantinya, dan perlengkapan-perlengkapan dalam pembelajaran supaya saya jadi apa ya dalam mengajar nanti lebih siap dan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada kelas yang saya ajar. Oke. Semoga dari kegiatan pra-observasi ini menjadi persiapan awal bagi Ibu agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan diri Bu ya.
Terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kita akan berjumpa pada hari Senin di kelas 12 MIPA 1 ya. Berdoa mulai. Absen dulu ya. Ahmad Afrizal, Alif Denius, Ana Naila, Ana Tania, Andi Hajra, Sumardi, Sulidari, Aja, nah, Alfa 3 sakit ya. Nah, udah siap belajar hari ini? Sudah. Kenapa belum? Sudah. Siap semua? Sehat. Nah, bawa yang Ibu sebut semalam ya. Bawa. Bawa. Oke. Tapi sebelum pelajaran masuk ke bab 2 ya, Ibu mau ice breaking dulu. Ya. Di sini yang pernah Ibu ice breaking, tepuk 1, tepuk 2 sampai tepuk 5 sudah ya. Alam sam-sam sudah juga. Kita ganti-ganti terus ya, biar kamu tak bosan. Ibu mau tepuk pagi, siang, malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk. Tepuk malam, tepuk lagi ya. Tepuk apa tidak? Tidak ya. Jadi pagi, siang aja yang tepuk, malam tidak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Fokus ya? Bisa fokus? Bisa. Oke. Pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Nah, sekali lagi. Oke, udah fokus tadi ya, sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, ketiga kalinya, bagus kok? Bagus. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pagi, 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 malam. Udah fokus ya. Udah fokus semua? Udah bagus, kita lanjut ya ke materi sebelum kamu ke kelompok masing-masing. Kelompoknya udah Ibu bagi 4 kelompok terdiri dari 8 anggota. Tapi ada anggota yang tidak datang ya? Yang punya buku paket semua? Kalau punya buku paket semua, buka halaman 51. Yang pertama tentang mengenai kabinet-kabinet. Kemudian kok kamu udah pandai bisa menjelaskan nanti sama teman kamu atau sama ibu, keduanya nanti kamu akan bab 2. Di sini perkembangan politik masa demokrasi liberal yang menandai atau yang menjadi ciri ya pada tahun 1950 hingga 1959 yang membuat pencirian di sini di mana masa demokrasi liberal ini atau parlementer banyaknya kabinet-kabinet yang saling berganti, ya sering berganti, tidak bertahan lah.
kabinet yang ada, ya, adanya oposisi. Nah, sebelumnya, ya, sebelum bab 1 kita sudah mempelajari tentang konflik. Nah, yang berkaitan dengan ya, Ibu boleh pinjam buku aja yang nah, ini contohnya ada foto sini ya. Ini pernah kita tugaskan. Ini foto apa? Bukan? Demo. Tolak revisi undang-undang katanya. Berarti demo. Itu termasuk konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Kalau undang-undang Pak ya tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, itu bab 1. Itu anggap kalian paham. Sekarang bab 2. Penyebab dari pergolakan atau konflik yang ada pada sistem pergantian kabinet yang sering berganti dari kabinet Natsir kepada kabinet Sukiman, Wilopo ya, sampailah nanti kabinet Juanda. Ini penyebabnya yaitu adanya kepentingan tiap-tiap partai oposisi dalam kabinet. Oke, udah paham ya? Berarti nanti kita akan bentuk kelompok yang akan kamu bahas yaitu masalah kabinet. Kita main kabinet nih. Nah, apa tujuan kita nanti? Objek ya. Sekarang Ibu minta kalian bentuk kelompoknya. Ibu berdasarkan ke kelompok 1, 3 dan ayolah bentuklah. Ya, waktunya 3 kali. 5 menit membentuk kelompok. Yang terlambat Ibu suruh nyanyi. Weh, aku pakai. Silakan dibuka dan disusun dan dilem di kantor. Waktunya 10 menit. Silakan dibuka. Susun. Sampai hilang ya. Siapa yang bukan? Ibu. Silakan kamu, bebas. Ada yang dapat satu kabinet, sebelumnya ada 2 kabinet. Oh ya, ini jadilah dong. Ayo, satu bulan. Kabinet apa? Cari langsung materinya. Oh, dapat satu kabinet saya. Balik.
hijau nggak ada tuh. Hah? Mati nih, Mas. Ayo, siapa yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap nempel? Tunjuk tangan. Oke, kelompok. Mantap, udah ada satu. Yeay. Pegang aja dulu, nanti Ibu jelaskan. Kalau udah siap ya. Sudah siap? Belum. Nah, 5 menit lagi. Jadi materinya kita gambar dulu. Ada di buku ya. Udah dicari kabinetnya di buku. Dapat. Bab 2 nah, bab 2. Oke, cari di buku ada. Oke, berarti kelompok itu ya, kelompok alif, kelompok terakhir. Oke. Kita beri apres dulu ya untuk kelompok yang selesai utama. Dan Ibu mau nanya nih. Ananda, Mama Bido, kenapa apa rahasia kamu bisa musuhnya dengan cepat? Nah, lagi. Ada lagi? Ada kerjasama tadi dalam kelompoknya? Oke, Adit. Bagaimana dengan kelompok boleh? ya. Kenapa bisa lambat? Alasan dua tuh. Adit tak bantu. Tidak? Kemana jauh Bu ke situ? Oh, jauh. Oke, ada kendala ya. Kendalanya Oke. banyak. Sudah dapat semua ya? Nah, Sudah terbentuk foto-fotonya? Sudah. Sudah terlihat materinya masing-masing ya. Tadi Ibu sudah kasih kamu kertas origami ya, masing-masing. Sudah. Oke. Oke. Apa sih tujuan kertas origami itu? Perlu kamu ketahui ya. Tujuan kamu dikasih kertas origami itu, Ananda, perhatikan. Nah, tujuan kertas origami itu kamu dari masing-masing kamu tulislah tentang kabinet 2. Kamu dapat 2? Tulis masing-masing kamu. Apa? Ya. Kamu bagilah misalnya Ajeng tahunnya
Siapkan dulu. Tidak cepat tulis apa. Kamu tadi dapat kabinet apa fotonya? Misalnya di logo dari Garut sekian sampai tahun sekian. Iman. Sudirman. Sudah mau selesai. Bukan candi sih. Tadi dapat akibat apa? C A D. Objek wisata D. Sepakati ya. Nah, sepakati siapa yang menjaga objek wisatanya? Dua ya. Yang menjaga harus pandai menjelaskan. Yang lainnya nanti baru keliling ke kelompok masing-masing, bisa kelompok sana atau kelompok A. Perhatikan tadi kalau yang menjaga tak usah bawa buku sama pena, yang berjalan membawa buku dengan pen. Udah siap kan? Aku yang mana ya? Oke, yang di sana di bawah aja ya, tak mau ditempel, di bawah aja. Boleh mau dipegang boleh ada juga tadi kan. Say hi, wait. Say hi. Sudah? Kalau sudah di bawah ya. Siap? Siap? Pada melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ipit. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita perbincangkan pada beberapa waktu yang lalu ya Bu ya, bahwa pada hari Senin tanggal 25 September kemarin itu kita sudah melakukan percakapan, sudah melakukan kegiatan observasi supervisi
yang mana sebelumnya itu kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nah, pada hari ini itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini sendiri itu untuk merefleksi hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan ketika Ibu sedang melakukan proses pembelajaran pada Senin yang lalu ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa ya Bu ya? Siap. Nah, yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Yang saya nilai kurang sempurna, tapi saya selalu berusaha mencoba yang kebaikan ke depannya. Karena masih banyak kekurangan saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, seperti proses diferensiasi yang bentuknya konten itu sangat kurang sekali karena saya hanya menggunakan satu sumber. Terus proses diferensiasi dalam produknya juga kurang karena saya hanya menyuruh anak dalam satu produk. Seharusnya saya lebih berdiferensiasi, lebih berpihak kepada anak, apa sih maunya anak, hasil produknya. Nah, itu yang belum maksimal rasa saya. Dan saya senang karena saya sudah melakukan berdiferensiasi proses dalam proses pembelajaran saya. Oke, berarti di sini Ibu sudah berupaya untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Iya. yaitu berdiferensiasi proses. Nah, terkait dengan aspek yang ingin Ibu kembangkan, bahwa pada kegiatan pra-observasi kemarin Ibu menyatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sendiri itu gimana Ibu? Apakah Ibu sudah cukup puas dengan yang Ibu lakukan kemarin ketika proses pembelajaran? Baik, dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang saya cukup puas di sini dalam keterampilan Bu ya. Iya. Tapi sayangnya dalam proses pengetahuan masih ada beberapa lah, tidak semua anak ya. Masih ada beberapa anak, ada yang miskomunikasi atau miskomisin lah, maksudnya salah tanggapan dalam proses tujuan pembelajaran saya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki itu agar lebih berkembang lagi ke depannya, perbaikan pembelajaran Ibu ke depannya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk aspek pengetahuan itu? Ya, ini perlu saya kembangkan ke depannya dalam aspek pengetahuan Bu ya. Penting sangat bagi saya, koreksi bagi saya sendiri, untuk perbaikan saya sendiri, yang mana saya akan mengelompokkan anak-anak yang dalam sema yang kemarin Bu ya, dalam sema itu saya akan kelompokkan anak-anak yang kurang dalam pengetahuan atau salah persepsi dalam pembelajaran saya. Nanti saya akan menjelaskan kembali apa tujuan pembelajaran yang seharusnya akan dicapai. Oke. Selain dari pengetahuan, kira-kira menurut Ibu sendiri nih, dari hasil proses pembelajaran Ibu lakukan, apa lagi Bu yang ingin dikembangkan? Banyak Bu yang mau saya kembangkan ya Bu ya. Yang Bisa seperti ceritakan, Ibu? awal saya katakan, seharusnya kita kan pembelajaran harus berdiferensiasi. Namun dalam saya melakukan pembelajaran di kelas yang seperti kemarin, Ibu bisa melihat bahwa saya tidak melakukan berdiferensiasi konten, yang mana diferensiasi konten itu kan seharusnya saya menyediakan sumber-sumber pembelajaran, tidak hanya mesti buku paket, tidak mesti hanya koran atau gambar, seharusnya banyak media lain. Tapi sayangnya saya tidak melakukan itu. Kemudian tentang masalah diferensiasi, tidak hanya prosesnya saja, diferensiasi kita kan harus melihat keinginan, kemauan anak. Anak ini inginnya membuat hasil pembelajaran itu berbentuk apa. Di sini saya hanya mempusatkan atau memfokuskan dalam bentuk objek wisata pakai karton gitu loh. Terus anak tuh membuat puzzle, jadi mereka tuh hanya menghias, hanya sekedar kreativitas, tapi tidak ada bentuk-bentuk lain. Jadi mungkin diferensiasi yang saya perlu kembangkan seperti diferensiasi konten untuk diri saya sendiri dan diferensiasi proyek untuk anak. Saya akan lebih mengasesmen kembali sebelum saya masuk dalam pembelajaran. Oke, berarti di sini Ibu ingin lebih mengembangkan tentang diferensiasi konten dan diferensiasi produk ya Bu ya? Ya, Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu hanya menyediakan satu sumber referensi. Nah, menurut Ibu,
apa Bu yang menjadi hambatan atau kendala Ibu untuk mengembangkan di bidang itu, Bu? Kendala saya ketika mati lampu saya tidak bisa menggunakan fokus pastinya ya. Iya. Saya membutuhkan sakanak prasarana yang lebih. Kenapa? Karena saya kan butuh tuh infocus untuk menayangkan sumber pembelajaran saya dari YouTube lewat infocus. Iya. Dan saya butuh juga mungkin beli koran atau media-media lain lah. Itu yang terkadang namanya dulu tuh sibuk, apalagi jadi wali kelas, apalagi jamnya banyak. Kadang waktu juga Bu menjadi kendala ya untuk menyiapkan hal-hal itu. Belum lagi masuknya kadang kelas 11, kadang kelas 12. Nah, jadi butuh banyak yang dibawa ke kelas tuh, kadang yang membuat saya hanya satu sumber. Lalu terkait dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, Ibu juga sudah menjabarkan rencana yang akan ingin Ibu kembangkan. Lalu nih Bu, apa komitmen Ibu untuk kedepannya? Kira-kira apa akan Ibu lakukan? Sebagai guru saya harus berkomitmen ya. Sesegera mungkin, dan yang akan saya kembangkan itu pastinya berdiferensiasi agar tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mencapai itu semua, tentu kita butuh bantuan dari berbagai pihak. Pastinya. Nah, itu siapa Bu pihak-pihak yang ingin dibantu untuk mencapai itu semua rencana yang telah Ibu jabarkan tadi? Pihak-pihak yang akan saya libatkan di sini pertama pastinya kepala sekolah. Yang kedua adalah rekan sejabat, yang mana rekan sejabat ini bisa saya berdiskusi sama beliau, atau saya akan meng-ATM proses pembelajaran beliau, atau masukan-masukan tentang apa sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya juga kan membutuhkan suatu sarana prasarana. Apalagi tadi kan kalau diferensiasi konten itu kan butuh namanya sarana. Atau kolaborasi bersama wakil sarana prasarana seperti mungkin tempat colokan fokus, punya fokus yang lebih banyak. Kemudian yang saya libatkan pastinya murid. Kenapa murid? Karena murid kan sebagai tempat saya melakukan diferensiasi. Oke, menarik sekali Bu. Nah, baik Bu, itu refleksi terhadap Ibu, refleksi dari diri Ibu terhadap proses pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya ya Bu ya. Nah, selama kegiatan supervisi kemarin ada beberapa catatan yang saya catat terkait dari apa yang saya amati dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Secara keseluruhan menurut saya proses pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan itu sudah sangat menarik. Yang mana di sini saya tertarik ketika Ibu memadukan, Ibu mengambil unsur ada permainan di dalamnya. Iya, Ibu mengadakan permainan. Ibu juga mengadakan ice breaking pada awalnya ya Bu ya. Ibu juga kalau misalnya di pembelajaran saya, Ibu itu ada KSE. Saya lihat Ibu juga sudah menerapkan KSE kemarin pas pembelajaran. Dan yang lebih membuat saya salut kemarin itu ketika hasil diskusi kemarin Ibu mengajak anak untuk mengganti suasana pembelajaran ke luar ruangan kelas. Itu sudah sangat bagus Ibu. Selain itu penguasaan Ibu terhadap aspek yang Ibu kembangkan menurut saya itu juga sudah bagus. Yang mana Ibu memantau anak-anak, Ibu memfasilitasi anak-anak ketika dalam proses diskusi. Saya lihat Ibu menghampiri anak-anak ke dalam kelompoknya masing-masing. Ibu menanyakan kepada anak-anak apakah ada kendala, apakah ada yang tidak dimengerti. Itu menurut saya juga sudah bagus. Dilihat dari keterampilan anak kemarin saya melihat mereka objek wisata ya Bu ya kemarin ya Bu ya. Mendesain dulu pastel, kemudian pastel itu dijadikan objek wisata. Nah, itu ada beberapa produk anak itu menurut saya itu sangat menarik, idenya, desainnya itu juga sudah bagus. Berarti di sini pengetahuan lagi ya Bu ya, yang harus lebih Beberapa anak sih Bu ya, beberapa anak ya, tidak semua anak. Nah, baik Bu, itu dia. Nah, dari kegiatan kita ini, kira-kira gimana nih perasaannya? Setelah berbincang sama mereka, sambil curhat juga tadi ya. Rasanya tuh lebih tenang, lega. Semoga ke depannya saya dikasih lah penguatan, dikasih masukan untuk kebaikan saya ke depan.
saya senang sekali bisa di coaching, di supervisi, kalau bisa sebulan sekali di supervisi lah Bu ya. Karena maklum lah saya lagi belajar, mungkin pengalaman lebih banyak ke Ibu dibanding saya. Jadi banyak masih kekurangan saya dan banyak yang akan saya perbaiki lagi ke depan. Kita sama-sama untuk saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk perbaikan ke depannya. Siap. Nah, jadi dari proses supervisi ini apa Bu? Pandangan Ibu tentang supervisi ini gimana Bu? Awalnya perasaan Ibu ketika Bu saya supervisi Bu, gimana Ibu pandangan Ibu tentang supervisi? Kalau dulu Bu ya, ada memang namanya supervisi, saya dengar supervisi datang, supervisi datang, apa ya, pokoknya takut, rasa takut, cemas, entah apa yang ditakutkan, pokoknya ada perasaan takut, cemas, Iya. ketakutan yang tidak jelas gitu. Iya. Saya memandang supervisi itu orangnya yang galak, orangnya yang kilap, itu pandangan saya dulu. Tapi ketika supervisi kepada Ibu terhadap saya merasa seperti teman. Ternyata supervisi itu tidak seseram itu loh, tidak seperti dulu yang saya rasakan. Ternyata supervisi itu bukan untuk menyalahkan saya, tapi membuka wawasan saya, mencari apa kekurangan saya, dan untuk memajukan saya sendiri sebetulnya. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, sudah berubah mindset bahwa oh supervisi berarti kita dievaluasi, kita dinilai, Itu dilakukan yang dulu dia Bu, itu. ya saya takut sekali percaya tuh ada supervisi. Karena apa? Karena pikiran saya jadi eksekusi nanti nih, mati lah gitu kan. Tapi ternyata setelah melakukan supervisi sama Ibu, oh ini toh supervisi. Pada dasarnya supervisi ini lebih ke mengevaluasi, tapi lebih ke merefleksi Bu, untuk Iya. memberikan kita ke depannya, apalagi misalnya supervisi ini berbasis coaching. Nah, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa menjadi bahan untuk Ibu untuk perbaikan ke depannya ya. Amin. Terima kasih juga Bu Sama-sama Ibu. atas masukannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Ibu. Saya senang bergabung dengan kelas Ibu ketika melakukan supervisi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.